Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan channel Teman Ngaji Online bersama kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus tentang bahasan jangan pamerkan kebahagiaan apalagi kesedihan. Mari kita bermuhasabah diri dan mari kita simak bersama, semoga bermanfaat. Kalau kamu pamer kesenangan, kebahagiaan, ngeri loh. Katanya Nabi Muhammad SAW, uktumu hawaijakum bil kitman. Urusan-urusan kalian tuh sembunyiin. Dengan cara itu kamu akan menjaga urusan tersebut biar langgeng. Sebab kalau kemudian kamu umbar ke sana kemari, yang ada adalah pandangan mata, hasud, iri, dengki dari orang lain, membuat Allah kemudian menghilangkan kenikmatan tersebut darimu. Kena ain gitu. Kalau kemudian kamu memamerkan kesenangan. Kalau kamu memamerkan kesusahan, tambahan lagi. Kamu lupa. Kamu mau ngaduin Allah kepada hamba-hambanya gitu. Yang suka memamerkan kesusahan, penderitaan di media-media sosial. Kamu sedang mengadukan Allah kepada hamba-hambanya Allah. Kayaknya kamu lagi bilang, tuh betapa sangat jahatnya Allah memperlakukan saya seperti ini. Kayak gitu loh namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya sahibul burdah, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung sekali kita jadi orang Islam, katanya Imam Al-Busiri. Kenapa gitu? Sebab kita sama Allah dikasih tiang yang gak akan pernah bisa roboh. Bu, tiang yang lain nih sekuat-kuatnya, kena gempa, kena tsunami, roboh bu. Tiang-tiang yang lain kena gempa tuh, kalau udah di atas sekian skala Richter itu jatuh ibu-ibu sekalian. Tapi kata sahibul burda, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala tiang yang meski apapun saja terjadi, jangankan gempa bumi, jangankan badai, jangankan tsunami, jangankan angin topan, bahkan sampai huru hara kiamat sekalipun tidak akan pernah bisa merobohkannya. Siapa yang berpegangan dengan tiang tersebut, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya nih, buat ibu-ibu yang kadang suka ngerasa, ya Allah gimana sih nih mesti ngedidik anak-anak, apalagi ngerasanya saya nih orang tua tunggal, suami saya bapaknya anak-anak udah 3 kali lebaran kagak pulang.
Ada lagi yang kami sudah berpisah di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Ada lagi yang memang ajal keburu mendatanginya, sehingga di masa Covid kemarin meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang menjadi yatim. Sekarang saya yang mesti membesarkan mereka seorang diri. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu sandaran aja, tapi sandarannya jangan sama yang lemah. Kalau kamu sekedar nyari suami lagi gitu ya, sampai mengusahakan hidung kurang mancung dioperasi, kulit mulai keriput ditarik benang, biar cakepan bibir disulam. Saya jadi ngebayangin tuh muka apa kain, tarik benang, sulam, udah jadi kayak kain bu, terlama-lama ada bordir nih. Teman-teman saudariku sekalian, kalau kamu mengandalkan kecantikanmu atau mengandalkan seorang manusia lain seperti halnya suamimu yang dulu, ya kamu hanya berpindah dari satu tiang lemah menuju satu tiang rapuh lainnya. Nggak ada yang cukup buat dijadikan sandaran. Bu, untuk anak-anakmu pun juga begitu. Kalau kamu menyandarkan anak-anakmu kepadamu, kamu tidak akan cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Sebab kamu pun juga lemah. Nggak berasa betapa sangat lemahnya dirimu itu. Kena sakit dikit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kena galau, bad mood, udah nggak bisa enak buat ngadepin anak-anakmu lagi. Bawaan, ya Allah Ustazah, kenapa ya saya? Kok lagi kesel banget tuh Ustazah, ngelihat anak pengen saya telen. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena kamu adalah tiang yang tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Kamu udah tahu tiangnya itu siapa? Tiangnya adalah Nabimu Muhammad. Para istri, jangan andalkan dirimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Saya cantik, suami mana yang bisa berpaling dari saya? Oh, apa artinya kecantikanmu itu? Lagian bu, waktunya tuh bentar banget yang namanya cakepnya dunia tuh. Betul nggak? Kena jerawat udah nggak jadi cakep. Apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih, dia bilang saya cantik karena turunan. Kok sekarang nggak cantik? Karena sekarang tanjakan. Banyak tuh. Saya cantik kalau di Instagram. Begitu lihat aslinya kagak. Kenapa gitu? Pakai filter banyak banget. Filter biar kelihatan kurus, filter biar kelihatan mulus. Aduh. Jangan andalkan kecantikanmu, ia sangatlah rapuh. Saya perempuan yang pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Maksudnya kamu kerja gitu? Enggak, di mana aja suami saya nyembunyiin saya ketemu aja.
Pinter nyari duit ya. Jangan andalkan kepandaianmu teman-teman saudaraku sekalian. Ianya sangat lemah sekali. Rapuh banget. Gak jadi apa-apa. Untuk bisa bikin rumah tanggamu harmonis, rumah tanggamu dalam damai, kamu perlu tiang yang kuat untuk jadi sandaranmu dan sandaran suamimu juga. Untuk jadi orang tua, kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu itu, dirimu lemah, dirimu tak berdaya, dirimu rapuh. Teman-teman saya sekalian, kalian perlu tiang yang lebih kuat. Ustazah, ibadah saya banyak kok. Saya akan baik-baik saja ustazah dengan ibadah saya. Enggak. Seberapa banyak kamu bisa ibadah? Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, saya tahu. Modelannya yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rakaatnya. Tahu saya. Model-modelan beginian nih. Kok ustazah tahu? Ya nggak beda sama saya. Sama-sama lemah, sama-sama sedikit teman-teman. Udahlah sedikit gitu, enggak aman dari riya, enggak aman dari ujub, enggak aman dari sum'ah. Seneng bener ibadahnya dipasang di status. Hari Senin nikmatnya buka puasa bersama My Hubbi. Bangun tahajud jam 2, nulis di status, ibadah terbaik adalah sholat di waktu malam. Apa gitu? Segitunya mau ngandelin ibadah. Ibadahnya diterima apa enggak sama Allah aja nggak tahu nih kita nih. Nggak kena, nggak cukup teman-teman saya sekalian, nggak cukup. Baru tahajud berapa malam doang, kalau pagi-pagi kelihatan lemes banget. Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemes mulu sih? Ya ampun bang, nggak tahu apa bang. Dari jam 2 nih bang, sampai subuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak bisa, nggak cukup ngandelin ibadah, nggak cukup. Ibadah kita nggak seberapa. Andalan kita nih cuman satu. Kita punya tiang bernama Nabi Muhammad. Cukup tuh dijadiin andalan. Gimana nggak cukup? Yang pegang kunci surga. Gimana nggak cukup? Pejabat tertinggi di akhirat. Gimana nggak cukup? Emang iya ustazah? Lah kamu belum tahu. Teman-teman saya sekalian, dengarkan sabda Nabi Muhammad dalam Bukhari. Katanya Nabi Muhammad, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Nabi bilang, saya jadiin sama Allah dipilih jadi pemimpin seluruh umat manusia, rajanya semua umat manusia. Kapan? Ntar di akhirat teman-teman. Ntar di akhirat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat tuh orang mengukur kemuliaan mereka dengan seberapa dekat tempat mereka dari Nabi Muhammad. Orang tuh tahu nilainya di hadapan Allah seberapa
rankingnya di hadapan Allah tuh seberapa, rapotnya tuh seberapa, itu lihatnya dari seberapa jaraknya dari Nabi besar Muhammad. Al-kul yatamanna an yashum turaba. Di akhirat nanti orang berharap kepengen bisa nyium tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, pejabat tertinggi akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kan kalau orang soleh itu para wali, di atasnya para wali para nabi, di atasnya para nabi para rasul, di atasnya para rasul, rasul yang nama mereka disebut dalam Al-Quran ada 25 rasul. Di antara mereka ulul azmi, 5 sahabat besar, 5 para rasul terbesar, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya adanya di belakang benderanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pimpinan dari semuanya, teman-teman sekalian. Gimana nggak cukup kamu jadiin andalan? Orang kalau tinggal nih di Indonesia nih, terus dia itu deket sama presiden, urusan jadi gampang, betul? Sekalian saya muliakan. Nah, saya kasih tahu, pejabat paling tinggi di akhirat itu adalah Nabi Muhammad. Maka gampang banget. Pengen selamat gampang, pengen bahagia gampang, pengen mulia gampang. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Pengen selamat gampang, sandaran, teman-teman saya sekalian. Pengen rileks gampang, sandaran. Tapi yang kamu sandarin harus yang kuat, yaitu Nabi besar Muhammad. Allah telah memilihnya untuk menjadi seseorang yang cukup bagi setiap orang-orang yang beriman. Nabi itu sama Allah. Di akhirat nanti Allah bikin Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi nih, tar di akhirat kunci surga saya yang pegang. Nabi yang pegang kunci surga. Makanya gak ada ceritanya orang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Palingan bisa ngantri depan pintu surga. Tapi yang ngebuka surga tetap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka pintu surga. Tapi Nabi habis itu bilang kayak begini, wala fakhr, kata Nabi. Tapi saya nggak bangga. Saya jadi pemimpin seluruh umat manusia. Saya nggak bangga. Kunci surga saya yang pegang. Saya nggak bangga. Terus apa sih yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad? Apa sih yang bisa bikin Nabi Muhammad tuh hatinya jadi lega, seneng gitu? Geret ainu, hatinya jadi lega, hatinya jadi tentram, hatinya jadi damai, hatinya jadi bangga, besar hati. Adakah hal yang bisa membuat Nabi Muhammad berlega hati, berlapang hati, berbangga hati? Ada, teman-teman. Apa itu? Dengerin. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi Muhammad bilang, tanakahu, pada nikahgi kalian umat saya. Biar kenapa Rasul? Takthuru, biar kalian jadi banyak. Orang nikah suami atu, bini atu, anak lahir 6. Apalagi orang zaman dulu ya, 13. Jadi sekalian, tanakahu kata Nabi, pada nikahlah kalian, takthuru, biar kalian jadi banyak. Emang kenapa Rasul? Fa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah,
karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian, jumlah umat saya di akhirat nanti. Nabi dipegangin kunci surga kagak bangga. Nabi jadi orang pertama melewati jembatan, orang pertama masuk surga, Nabi nggak bangga. Nabi dijadikan pejabat tertinggi di akhirat, pemimpin seluruh umat manusia, Nabi nggak bangga. Nabi dijadikan yang terdepan, nabi-nabi yang lain hanya ada di belakang benderanya Nabi Muhammad, Nabi nggak bangga. Yang dibanggain sama Nabi kita. Nggak GR. Saya sih iya. Jadi nggak ada yang bisa bikin saya harus minder di atas muka bumi ini. Sebab saya umat Nabi Muhammad. Saya yang diinginkan keselamatannya di akhirat nanti oleh Nabi Muhammad. Saya yang kalau ada apa-apa Nabi Muhammad berkenan sujud kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Termasuk kamu. Kamu juga iya. Teman-teman saya sekalian, jangan pernah minder. Kamu umat Nabi Muhammad. Syaratnya cuma satu, sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sebab kalau kamu sampai mati tetap jadi umat Nabi Muhammad, keselamatanmu adalah puncak cita-cita tertinggi Nabi Muhammad. Kalau kamu mati bawa iman, bawa Islam, bawa cinta di hati kamu, nabimu tidak berkenan menikmati surga sebelum kamu masuk di dalam surga. Mau iri sama siapa kita? Kita yang disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Anak-anak kita, makanya jangan berani ngomelin anak, Bu. Saya bilangin dah, ini serius nih saya nih, serius banget. Jangan berani-berani bentak anak, apalagi bikin hati anak jadi kecil. Ibu-ibu, Nabi Muhammad sudah membesarkan hati umatnya. Anakmu adalah bagian dari umatnya. Masa kau udah dibesar-besarkan hatinya sama Nabi Muhammad, kemudian kamu tega untuk mengecilkan hati anak-anakmu sendiri? Kamu tuh nak bego bener sih. Orang-orang tuh rapotnya pada hitam semua. Nah kamu yang hitam cuman 2. Itu juga pelajaran olahraga sama kesenian. Ya ampun nak, mamah malu punya anak kayak kamu. Hati-hati, hati-hati. Nabi Muhammad tidak malu memiliki kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad tidak malu memiliki anak-anakmu sebagai umatnya. Masakah kamu malu memiliki anak-anakmu sebagai anak-anakmu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, gedein hatinya. Kalau dia lagi sedih, bilangin, nak jangan sedih, kamu umat Nabi Muhammad. Tapi guru tuh gak sayang sama saya. Gak apa-apa nak, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Si temen saya tuh gak sayang sama saya tuh, dia tuh tadi mukul saya. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, sama orang mah nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu nak, kamu sebegitu disayang sama Nabi Muhammad. Datang seorang anak mas saya, dia cerita belasan tahun. Dia bilang, ustazah, saya baru tahu ustazah, ternyata saya ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya bilang, maksud kamu gimana? Jadi di saat orang tua saya itu menikah, ustazah, ibu saya itu sudah hamil saya.
beberapa bulan. Jadi saya dikawin, ya orang tua saya kawin dari hari kelahiran, hari nikah sampai kelahiran itu cuma 7 bulan Ustazah, karena ibu saya udah terlanjur hamil duluan. Ya, saya baru tahu nih Ustazah beberapa waktu yang lama ini, baru-baru ini aja. Dibilang saya sedih Ustazah, sedih banget. Tiap malam saya nangis Ustazah. Ya Allah, orang tua saya tidak menginginkan saya lahir. Saya bilang, mereka memperlakukan kamu dengan galak, suka enggak Ustazah. Saya bilang, nak, kamu tiap malam kalau tahajud atau kalau kebangun, kamu bilang, ya Allah, saya lahir tidak diinginkan oleh orang tua saya. Akan tetapi yang saya tahu, saya tidak akan ada di atas muka bumi ini tanpa izinmu, tanpa kehendakmu, tanpa maumu. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah, meski sesiapapun tidak menginginkan keberadaanku, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan aku. Mulai netes air matanya satu-satu. Terus saya bilang lagi, terus kamu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Habis itu kamu bilang, ya Rasulullah, kabarnya Engkau sangat sayang kepada umatmu. Orang tua saya tidak seberapa sayang sama saya. Mereka bahkan tidak mengharapkan kehadiran saya dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang saya dengar, Engkau sangat menyayangi kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, sayangilah saya di saat yang lain tidak menyayangi saya. Dan Nabi itu nggak pernah nggak cukup buat siapapun. Nabi tidak pernah tidak cukup untuk siapapun. Cukup, cukup. Kamu kalau merasa sedih, merasa galau, merasa cemburu, merasa nggak disayang, merasa nggak dicinta, pasti karena kamu lupa sama Nabi Muhammad. Tapi begitu kamu ingat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, makasih, saya umatmu wahai Rasul, saya umatmu wahai Rasul. Meski siapapun berpaling dariku, aku berharap Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Gitu. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh menghadiahi hadiah terbesar bagi orang yang beriman. Apa nih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita nih? Kita sebagai orang yang beriman sama Allah dikasih apa? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, dikasih tampang yang cakep-cakep. Kayaknya nggak juga. Kita lihat orang kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka cakep-cakep dari kita, dikasih hidung lebih mancung-mancung dari kita, dikasih duit lebih banyak daripada kita.
Ternyata bukan itu hadiah besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena teman-teman, orang punya harta banyak belum tentu bahagia. Makanya Allah waktu bilang hadiah paling besar Allah berikan kepada orang yang beriman bukan harta, bukan rupa, bukan tahta. Akan tapi yang Allah bilang, ibba'atha fihim rasulan, telah aku utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh hadiah ini. Mudah-mudahan bisa kita deketin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Gimana tuh caranya Ustazah? Biar gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Nah, ini saya mau kasih tahu. Cara biar Nabi Muhammad gak tinggalin kita. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nah, itu ada caranya. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Dulu sebelum nikah nih melaki yang ini nih, kerudungan rapi, ke tukang sayur aja nggak pernah ketinggalan. Ngejar bakso aja relaan baksonya yang pergi dah, daripada keluar nggak pakai jilbab, karena nggak mahram sama tukang bakso. Giliran kawin suaminya bilang, kamu kayaknya kalau kayak pakai kerudungan kayak kelihatan lebih tua 10 tahun dah dari aslinya. Emang iya ya, ya udah deh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerudungan lah. Kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad untuk seseorang, kalau udah kamu tinggalin, jangan salahin siapa-siapa kalau kamu ditinggalin sama Nabi Muhammad. Ada adik-adik nih belum nikah, dia pacaran. Dek, saya bilangin, setiap kali kamu berduaan sama pacar kamu tuh, itu yang ketiganya setan. Kalau udah yang ketiganya setan, artinya nggak akan ada Nabi Muhammad. Halo? Itu udah teori pasti tuh, itu udah prinsip pasti tuh. Nabi nggak akan mau berada dalam kumpulan ada setan di situ. Ya udah kalau gitu setannya suruh pergi Ustazah. Nah kamu terlanjur panggil. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi pacaran berarti dia ninggalin Nabi Muhammad. Tinggalin tuh Nabi Muhammad sama dia. Jangan salahin siapa-siapa kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkanmu. Makanya Nabi Muhammad bilang, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina saat masih dalam hari-hari dia belum bertaubat dari perzinaannya, masih ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan lagi, ntar check in hotel misalnya dan lain sebagainya. Teman-teman saudaraku sekalian, maka katanya Nabi Muhammad, kalau dia meninggal dunia di masa-masa itu tidak akan meninggal dunia sebagai orang yang beriman. Imannya udah kecabut dari dalam hatinya, naudzubillah. Jangan. Maka adik-adik,
Ini ada nggak sini orangnya? Perasaan depan saya banyak nenek-nenek nih. Emang zaman sekarang tuh umur perempuan suka nggak kelihatan. Kalau dari muka nih suka nggak kelihatan dah emang. Ya, kelihatannya dari dengkul. Kalau udah per 15 menit ganti posisi, tuh. Kalau udah yang mau berdiri perlu bantuan atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya pakai miring kanan, miring kiri, tuh. Tahuan umurnya. Uban udah nggak kelihatan sekarang. Baru pakai jilbab kan? Kadang-kadang juga disemir ya kan, diwarnain merah, hijau, kuning. Gak kelihatan umur dari rambut. Udah dah paling bener ciriin umur orang dari dengkul, bener dah. Pak Ustazah tahu, nah saya juga gitu. Berasa banget dari atas umur 40 tahun, emang bener-bener tuh. Adik-adik saudaraku sekalian, siapapun darimu yang sekarang sedang terjebak cinta yang tidak halal, segeralah tinggalkan atau minta dia untuk menghalalkanmu dalam pernikahan. Lamar saya atau tinggalkan saya, sebab saya hanya punya hidup sekali, tak akan saya habiskan dengan berlimang dosa. Mau hidup cuman sekali-sekalinya nggak barengan sama Nabi Muhammad? Jangan mau, Dek. Mau hidup yang cuman sekali-sekalinya kamu jauh dari Nabi Muhammad? Jangan mau. Nabi Muhammad tuh andalan kita semuanya. Ustazah, urusan dunia nih, rezeki nih yang paling jadi pikiran saya, Ustazah. Paling pikiran saya nih mau urusan rezeki dah, Ustazah. Emang bisa ya Ustazah kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget. Teman-teman saya sekalian, bisa banget. Ada dulu orang miskin banget. Ini terjadi di tempatnya Khalifah Al-Ma'mun. Ya, zaman berapa ratus tahun silam. Sehingga sekalian saya muliakan, ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan nggak punya duit. Barang-barang mau dijual juga nggak ada. Mau beli nih buat sekedar persiapan bayinya nggak punya. Miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang nih gimana nih ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Ternyata enggak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari. Ternyata enggak. Akhirnya dia bingung, dia datang ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad, nangis. Orang sana memang, orang Madinah. Dia datang nangis di makam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, saya umatmu nih Rasul, gini amat ya nasib saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, anak saya umatmu. Ya Rasulullah, tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad SAW. Mimpiin Nabi, sama Nabi dibilangin, emang segampang itu ya Ustazah mimpi Nabi Muhammad? Iya, buat sebagian orang. Yang apa Ustazah? Yang hatinya bersih. Ya, jadi itu istilah mimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Itu tuh gampang buat sebagian orang yang hatinya bersih. Tapi Ustazah ada kok orangnya kayaknya nggak bersih-bersih amat deh hatinya. Misal dia tuh Ustazah suka banget gitu, atau kamu ngerasa misalnya gitu ya, hati saya nggak bersih-bersih amat, tapi saya gampang tuh ngimpi Nabi Muhammad. Hati-hati. Ustazah kan katanya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Betul, setan nggak bisa nyerupai Nabi. Tapi kamu emang pernah lihat Nabi? Kan nggak? Betul nggak? Ini kayak ada orang nggak pernah lihat saya, terus dia bilang saya ngimpi Ustazah tadi malam. Tahu dari mana kalau itu saya? Kan begitu. Deh. Tapi Ustazah, bukannya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Setan nggak bisa nyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi Nabi, dia mah paling pinter.
Jadi setan bisa aja tuh, saya adalah Nabi Muhammad, saya perintahkan kamu buat marahin suami kamu, buat cewer anak kamu. Tuh udah nggak mungkin itu Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, Nabi Muhammad tuh paling nggak tega sama orang miskin dengan syarat hatinya bersih. Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini, dan itu saya senang bacanya. Ya, saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu, aduh Nabi romantis banget ya. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget ya. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin datangnya cepet. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ya Rasulullah, malam harinya ngimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, Pak, pergi ke khalifah. Khalifah tuh kayak presiden gitu. Bilang sama dia, Nabi kirim salam, sampaikan padanya buat ngasih sama kamu uang, anggaplah ya 100 dinar. Itu kayak semacam 50 juta gitu. Misal aja ya, misal. Bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, sholawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Udah tuh. Habis itu dia kebangun. Aduh bingung juga nih. Seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah. Tapi kan caranya kan gak normal nih, gak wajar. Masa mau datang ke rumahnya orang khalifah pula belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu ibu ya. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama, walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah ayo kalau gitu pergi kita ke khalifah. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur. Akhirnya kemudian karena yang datang ulama maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur, saya ini datang kemari nih mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini. Silahkan kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon maaf saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Nabi Muhammad bilang, Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datang nih mau minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya sholawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 sholawat. Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, ini Pak. Orang sampai kaget-kaget. Dia bilang, ini dari Nabi Muhammad untukmu. 50 juta tadi nih. Dia ambilin lagi. Ini dari saya untuk kamu, untuk hajat kamu itu. Masih diambilin lagi. Dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya. Dia bilang, kok bisa Tuhan langsung bermurah hati seperti itu? Dia bilang, saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya, padahal gubernur tuh, tapi sangat soleh. Waktunya jadi sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Dia bilang, saya nggak pernah cerita-cerita sama siapapun, bahkan istri saya aja nggak tahu. Dia bilang, sampai tadi malam
saya kelelahan yang luar biasa, saya baca terus sholawat tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, ya Allah, sholawat saya udah berapa nih, saya lanjutin sholawat lagi, capek banget sampai ketiduran. Saya baca lagi sholawat sampai ketiduran. Dia bilang, saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja, ya Rasulullah, kalau sholawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya, wahai Rasul. Dia bilang, hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak, Pak. Masya Allah. Tubuh orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad beres. Emang Nabi mah andalan, teman-teman saya sekalian. Orang bawa penyakit, kalau yang dideketin Nabi Muhammad beres semuanya, ibu-ibu saya sekalian, beres semuanya. Nabi itu udah dipanggil-panggil tuh cepet nyampe-nya. Ibu sekalian saya muliakan, banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad, sakit yang mustahil buat sembuh aja bisa sembuh. Udah banyak sekali. Makanya udah nggak usah susah. Yang penting dalam hidupmu itu jangan pernah tinggal Nabi Muhammad. Gimana caranya? 3 aja dah gampang. Sholawatan yang banyak, yang taat sama Nabi Muhammad, gitu kan ya? Sholawatan yang banyak, yang taat sama jalan Islam, dan yang ketiga yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi. Cinta tuh gimana caranya, Ustazah? Cinta itu kan nggak bisa diusahakan. Siapa bilang? Cinta itu bisa banget diusahakan. Caranya gimana? Gampang, teman-teman. Cinta itu bisanya ditularkan. Jadi kalau kamu pengen punya hati, punya cinta sama Nabi Muhammad, selalulah, sering-seringlah duduk-duduk bersama dengan para pecinta di majelis-majelis maulid seperti ini. Ama yang berikutnya, sering-seringlah mendengar kajian, baik kamu hadir secara langsung ataupun di rumah live streaming. Yang senang baca tuh banyak kitab-kitab, buku-buku menceritakan tentang Nabi Muhammad. Asal ditulis dari orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertambah kecintaanmu kepadanya. Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan cukup untukmu, teman-teman. Untuk setiap kesedihanmu di dunia, cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu gampang banget hilang sedihnya kalau kamu dekat sama Nabi besar Muhammad. Untuk semua kesusahan-kesusahan hidupmu gampang, teman-teman, mau hilangnya. Andelin saja Nabi besar Muhammad. Pengen apa aja gampang. Udah deh. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, nggak ada perkara nggak bisa diselesaikan sama sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu baru kena sholawatnya. Belum lagi kalau sholawat ditambah taat, ditambah cinta, beres semua urusan. Nggak cuman urusan dunia, tapi urusan akhirat semuanya bakalan beres. Jadi buat para istri yang saat ini merasa suami saya sepertinya nggak sayang sama saya kasih tahu, Bu, caranya. Suami saya nih sekarang hatinya sedang bercabang. Dia lagi buka cabang di hatinya. Tenang, teman-teman sekalian, saya kasih tahu caranya. Kamu jangan pergi ke mbah dukun. Cinta ditolak, nggak usah. Susah hati kamu nanti, rusak, kotor hati kamu nanti. Jangan juga kamu cari tahu perempuan itu. Kamu nyusahin diri kalau kayak gitu. Kamu labrak tuh perempuan,
Kamu liatin dia cakep apa kagak. Kalau dia jelek, kamu pikir suamimu sudah diguna-guna. Kalau dia cantik, kamunya yang pergi ke operasi plastik. Nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Terus caranya gimana Ustazah? Mulailah perbanyak sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti yang nggak punya masalah nggak usah sholawatan ya, nggak gitu. Tapi saya kasih tahu aja, kalau kamu merasa sedang dalam masa-masa seperti ini, teman-teman saya sekalian, mulailah banyakin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Sholawat apa Ustaz? Apa aja yang kamu bisa. Semua sholawat itu sama. Tukfahamuk tukfardambuk, kata Nabi Muhammad. Kamu kalau banyak bacanya, tukfahamuk, hilang semua susahmu, tukfardambuk, terampuni seluruh dosa-dosamu. Banyakin sholawat. Nanti kalau malam kamu bangun tahajud, habis selesai tahajud kamu angkat tangan. Kamu angkat tangan, ya Rasulullah, suami saya berpaling hati dari saya. Akan tetapi engkau wahai Rasul adalah nabiku. Jangan pernah memalingkan hatimu dariku. Akuilah aku sebagai umatmu. Jangan tinggalkan aku wahai Rasulullah, meski sesiapapun meninggalkanku. Gitu kamu doa dia apa loh. Tapi habis sholawatan kamu banyak, nanti kamu liatin aja, kamu liatin akan ada solusi yang baik sesudahnya. Tungguin. Emang yang namanya musibah kan ya Bu ya, ujian tuh kan ada waktunya Bu. Emang ada waktunya tuh Allah ngasih tuh ujian tuh. Jadi kamu tenang aja gitu, tenang aja, liatin aja. Ntar tuh ada saatnya dimana kalau dia baik untukmu, dia yang akan datang kepadamu kembali. Yang penting kamu tetap jaga adab, tetap jaga akhlak. Jangan terus jadi jual mahal, ya kan? Jangan terus jadi nggak sopan sama suamimu. Jangan teman-teman, jangan. Sebab bagaimanapun Nabi Muhammad kasih tahu kita, suami adalah surga. Kunci surga kita nih, istri nih dipegang sama suami yang baik-baik. Kalau misalnya dia nggak baik sama kita, takutnya kunci surga kita dia telan, repot tar dari mana nyarinya. Ayo dah, insya Allah. Teman-teman saya sekalian, jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi akan cukup buat kita. Ini baru dunia nih, belum lagi akhirat. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad, teman-teman. Ini nggak jauh. Sakaratul maut kamu aja bisa loh ditemenin sama Nabi Muhammad, kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Kalau merasa sedih, merasa galau, merasa cemburu, merasa nggak disayang, merasa nggak dicinta, pasti karena kamu lupa sama Nabi Muhammad. Tapi begitu kamu ingat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, makasih, saya umatmu wahai Rasul, saya umatmu wahai Rasul. Meski siapapun berpaling dariku, aku berharap engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Gitu. Yang dekat sama Nabi Muhammad, hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh menghadiahi hadiah terbesar bagi orang yang beriman. Apa nih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita nih? Kita sebagai orang yang beriman sama Allah dikasih apa? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, dikasih tampang yang cakep-cakep. Kayaknya enggak juga. Kita lihat orang kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka cakep-cakep dari kita, dikasih hidung lebih mancung-mancung dari kita, dikasih duit lebih banyak daripada kita. Ternyata bukan itu hadiah besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena teman-teman, orang punya harta banyak belum tentu bahagia. Makanya Allah waktu bilang hadiah paling besar Allah berikan kepada orang yang beriman bukan harta, bukan rupa, bukan tahta. Akan tapi yang Allah bilang, ibba'atha fihim rasulan, telah aku utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh hadiah ini. Mudah-mudahan bisa kita deketin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Gimana tuh caranya Ustazah? Biar gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Nah, ini saya mau kasih tahu. Cara biar Nabi Muhammad gak tinggalin kita. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nah, itu ada caranya. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Dulu sebelum nikah nih melaki yang ini nih, kerudungan rapi, ke tukang sayur aja nggak pernah ketinggalan. Ngejar bakso aja relaan baksonya yang pergi dah, daripada keluar nggak pakai jilbab, karena nggak mahram sama tukang bakso. Giliran kawin suaminya bilang, kamu kayaknya kalau kayak pakai kerudungan kayak kelihatan lebih tua 10 tahun dah dari aslinya. Emang iya ya, ya udah deh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerudungan lah. Kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad untuk seseorang, kalau udah kamu tinggalin, jangan salahin siapa-siapa kalau kamu ditinggalin sama Nabi Muhammad. Ada adik-adik nih belum nikah, dia pacaran. Dek, saya bilangin, setiap kali kamu berduaan sama pacar kamu tuh, itu yang ketiganya setan. Kalau udah yang ketiganya setan, artinya nggak akan ada Nabi Muhammad. Halo? Itu udah teori pasti tuh, itu udah prinsip pasti tuh. Nabi nggak akan mau berada dalam kumpulan ada setan di situ. Ya udah kalau gitu setannya suruh pergi Ustazah. Nah kamu terlanjur panggil. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi pacaran berarti dia ninggalin Nabi Muhammad. Tinggalin tuh Nabi Muhammad sama dia.
Jangan salahin siapa-siapa kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkanmu. Makanya Nabi Muhammad bilang, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina saat masih dalam hari-hari dia belum bertaubat dari perzinaannya, masih ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan lagi, ntar check in hotel misalnya dan lain sebagainya. Teman-teman seriku sekalian, maka katanya Nabi Muhammad, kalau dia meninggal dunia di masa-masa itu tidak akan meninggal dunia sebagai orang yang beriman. Imannya udah kecabut dari dalam hatinya, naudzubillah. Jangan. Maka adik-adik, ini ada nggak sini orangnya? Perasaan depan saya banyak nenek-nenek nih. Emang zaman sekarang tuh umur perempuan suka nggak kelihatan. Kalau dari muka nih suka nggak kelihatan dah emang. Ya, kelihatannya dari dengkul. Kalau udah per 15 menit ganti posisi, tuh. Kalau udah yang mau berdiri perlu bantuan atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya pakai miring kanan, miring kiri, tuh. Tahuan umurnya. Uban udah nggak kelihatan sekarang. Udah pakai jilbab kan? Kadang-kadang juga disemir ya kan, diwarnain merah, hijau, kuning. Gak kelihatan umur dari rambut. Udah dah paling bener ciriin umur orang dari dengkul, bener dah. Kok Ustazah tahu? Nah saya juga gitu. Berasa banget dari atas umur 40 tahun, emang bener-bener tuh. Ada saudaraku sekalian, siapapun darimu yang sekarang sedang terjebak cinta yang tidak halal, segeralah tinggalkan atau minta dia untuk menghalalkanmu dalam pernikahan. Lamar saya atau tinggalkan saya, sebab saya hanya punya hidup sekali, tak akan saya habiskan dengan berlimang dosa. Mau hidup cuman sekali-sekalinya nggak barengan sama Nabi Muhammad? Jangan mau dek. Mau hidup yang cuman sekali-sekalinya kamu jauh dari Nabi Muhammad? Jangan mau. Nabi Muhammad tuh andalan kita semuanya. Ustazah, urusan dunia nih, rezeki nih yang paling jadi pikiran saya Ustazah. Paling pikiran saya nih mau urusan rezeki dah Ustazah. Emang bisa ya Ustazah kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget teman-teman saya sekalian, bisa banget. Ada dulu orang miskin banget. Ini terjadi di tempatnya Khalifah Al-Ma'mun, ya, zaman berapa ratus tahun silam. Sehingga sekalian saya muliakan, ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan nggak punya duit. Barang-barang mau dijual juga nggak ada. Mau beli nih buat sekedar persiapan bayinya nggak punya. Miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang nih gimana nih ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Ternyata enggak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari. Ternyata enggak. Akhirnya dia bingung, dia datang ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad, nangis. Orang sana memang, orang Madinah. Dia datang nangis di makam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, saya umatmu nih Rasul, gini amat ya nasib saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, anak saya umatmu. Ya Rasulullah, tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad SAW. Mimpiin Nabi, sama Nabi dibilangin, emang segampang itu ya Ustazah mimpi Nabi Muhammad? Iya, buat sebagian orang. Yang apa Ustazah? Yang hatinya bersih,
Ya, jadi itu istilah ngimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Itu tuh gampang buat sebagian orang yang hatinya bersih. Tapi Ustazah, ada kok orangnya kayaknya nggak bersih-bersih amat deh hatinya. Misal, dia tuh Ustazah suka banget gitu, atau kamu ngerasa misalnya gitu ya, hati saya nggak bersih-bersih amat, tapi saya gampang tuh ngimpi Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Ustazah kan katanya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Betul, setan nggak bisa nyerupai Nabi. Tapi kamu emang pernah lihat Nabi? Kan nggak? Betul nggak? Ini kayak ada orang nggak pernah lihat saya, terus dia bilang saya ngimpi Ustazah tadi malam. Tahu dari mana kalau itu saya? Kan begitu, deh. Tapi Ustazah, bukannya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Setan nggak bisa nyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi Nabi, dia mah paling pinter. Jadi setan bisa aja tuh, saya adalah Nabi Muhammad, saya perintahkan kamu buat marahin suami kamu, buat cewer anak kamu. Tuh udah nggak mungkin itu Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, Nabi Muhammad tuh paling gak tega sama orang miskin dengan syarat hatinya bersih. Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini, dan itu saya senang bacanya. Ya, saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu, aduh Nabi romantis banget dah. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, ya Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau ada orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget ya. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin datangnya cepet. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, malam harinya ngimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, Pak, pergi ke khalifah. Khalifah tuh kayak presiden gitu. Bilang sama dia, Nabi kirim salam, sampaikan padanya buat ngasih sama kamu uang, anggaplah ya 100 dinar. Itu kayak semacam 50 juta gitu. Misal aja ya, misal. Bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, sholawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Udah tuh. Habis itu dia kebangun. Aduh bingung juga nih. Seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah. Tapi kan caranya kan gak normal nih, gak wajar. Masa mau datang ke rumahnya orang khalifah pula belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu ibu ya. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama. Walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah ayo kalau gitu. Pergi kita ke khalifah. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur, akhirnya kemudian karena yang datang ulama maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur, saya ini datang kemari nih mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini. Silahkan kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon maaf saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Nabi Muhammad bilang, Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datang nih mau minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya solawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 solawat. Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, ini Pak, orang
kaget-kaget. Dia bilang, ini dari Nabi Muhammad untukmu. 50 juta tadi nih. Dia ambilin lagi. Ini dari saya untuk kamu. Untuk hajat kamu itu. Masih dia ambilin lagi. Dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya. Dia bilang, kok bisa Tuhan langsung bermurah hati seperti itu? Dia bilang, saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya, padahal gubernur tuh, tapi sangat soleh. Waktunya jadi sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Dia bilang, saya gak pernah cerita-cerita sama siapapun, bahkan istri saya aja gak tahu. Dia bilang, sampai tadi malam saya kelelahan yang luar biasa, saya baca terus sholawat tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, Allah, sholawat saya udah berapa nih? Saya lanjutin sholawat lagi, capek banget, sampai ketiduran. Saya baca lagi sholawat sampai ketiduran. Dia bilang, saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja, ya Rasulullah, kalau sholawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya, wahai Rasul. Dia bilang, hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak, Pak. Masya Allah. Tubuh orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad beres. Emang Nabi mah andalan, teman-teman saya sekalian. Orang bawa penyakit, kalau yang dideketin Nabi Muhammad beres semuanya, ibu-ibu saya sekalian, beres semuanya. Nabi itu udah dipanggil-panggil tuh cepet nyampe-nya. Siku sekalian saya muliakan, banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad, sakit yang mustahil buat sembuh aja bisa sembuh. Udah banyak sekali. Makanya udah nggak usah susah. Yang penting dalam hidupmu itu jangan pernah tinggal Nabi Muhammad. Gimana caranya? 3 aja dah, gampang. Sholawatan yang banyak, yang taat sama Nabi Muhammad, gitu kan ya? Sholawatan yang banyak, yang taat sama jalan Islam, dan yang ketiga yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi. Cinta tuh gimana caranya, Ustazah? Cinta itu kan nggak bisa diusahakan. Siapa bilang? Cinta itu bisa banget diusahakan. Caranya gimana? Gampang, teman-teman. Cinta itu bisanya ditularkan. Jadi kalau kamu pengen punya hati, punya cinta sama Nabi Muhammad, selalulah, sering-seringlah duduk-duduk bersama dengan para pecinta di majelis-majelis maulid seperti ini. Ama yang berikutnya, sering-seringlah mendengar kajian. Baik kamu hadir secara langsung ataupun di rumah, live streaming. Yang senang baca tuh banyak kitab-kitab, buku-buku menceritakan tentang Nabi Muhammad. Asal ditulis dari orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertambah kecintaanmu kepadanya. Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan cukup untukmu, teman-teman. Untuk setiap kesedihanmu di dunia, cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu gampang banget hilang sedihnya kalau kamu deket sama Nabi besar Muhammad. Untuk semua kesusahan-kesusahan hidupmu, gampang teman-teman mau hilangnya. Andelin saja Nabi besar Muhammad. Pengen apa aja gampang. Udah deh. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, nggak ada perkara nggak bisa diselesaikan sama sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu baru kena sholawatnya. Belum lagi kalau sholawat ditambah taat, ditambah cinta.
beres semua urusan. Nggak cuman urusan dunia, tapi urusan akhirat semuanya bakalan beres. Jadi buat para istri yang saat ini merasa suami saya sepertinya nggak sayang sama saya kasih tahu Bu caranya. Suami saya nih sekarang hatinya sedang bercabang. Dia lagi buka cabang di hatinya. Tenang teman-teman sekalian, saya kasih tahu caranya. Kamu jangan pergi ke mbah dukun. Cinta ditolak, nggak usah. Susah hati kamu nanti, rusak kotor hati kamu nanti. Jangan juga kamu cari tahu perempuan itu. Kamu nyusahin diri kalau kayak gitu. Kamu labrak tuh perempuan, kamu liatin dia cakep apa kagak. Kalau dia jelek, kamu pikir suamimu sudah diguna-guna. Kalau dia cantik, kamunya yang pergi ke operasi plastik. Nggak gitu caranya. Terus caranya gimana Ustazah? Mulailah perbanyak sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti yang nggak punya masalah nggak usah sholawatan ya, nggak gitu. Tapi saya kasih tahu aja, kalau kamu merasa sedang dalam masa-masa seperti ini, teman-teman saya sekalian, mulailah banyakin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Sholawat apa Ustaz? Apa aja yang kamu bisa. Semua sholawat itu sama. Tukfahamuk tukfardambuk, kata Nabi Muhammad. Kamu kalau banyak bacanya, tukfahamuk, hilang semua susahmu, tukfardambuk, terampuni seluruh dosa-dosamu. Banyakin sholawat. Nanti kalau malam kamu bangun tahajud, habis selesai tahajud kamu angkat tangan. Ya Rasulullah, suami saya berpaling hati dari saya. Akan tetapi engkau wahai Rasul adalah nabiku. Jangan pernah memalingkan hatimu dariku. Akuilah aku sebagai umatmu. Jangan tinggalkan aku wahai Rasulullah, meski sesiapapun meninggalkanku. Gitu kamu doa. Dia apa loh? Tapi habis sholawatan kamu banyak. Nanti kamu liatin aja. Akan ada solusi yang baik sesudahnya. Tungguin. Emang yang namanya musibah kan ya Bu ya, ujian tuh kan ada waktunya Bu. Emang ada waktunya tuh Allah ngasih tuh ujian tuh. Jadi kamu tenang aja gitu. Tenang aja, liatin aja. Ntar tuh ada saatnya dimana kalau dia baik untukmu, dia yang akan datang kepadamu kembali. Yang penting kamu tetap jaga adab, tetap jaga akhlak. Jangan terus jadi jual mahal, ya kan? Jangan terus jadi nggak sopan sama suamimu. Jangan teman-teman, jangan. Sebab bagaimanapun Nabi Muhammad kasih tahu kita, suami adalah surga. Kunci surga kita nih, istri nih dipegang sama suami yang baik-baik. Kalau misalnya dia nggak baik sama kita, takutnya kunci surga kita dia telan, repot tar dari mana nyarinya. Ayo dah, insya Allah. Teman-teman saya sekalian, jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi akan cukup buat kita. Ini baru dunia nih, belum lagi akhirat. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad, teman-teman. Ini nggak jauh. Sakaratul maut kamu aja bisa loh ditemenin sama Nabi Muhammad, kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Belum lama umi saya meninggal dunia teman-teman, baru 46 hari yang lalu.
umi saya meninggal dunia, belum 2 bulan. Cinta banget umi saya sama Nabi Muhammad. Bukan berarti nggak cinta sama suami, nggak cinta sama anak-anak, cinta. Tapi sama Nabi Muhammad nggak ada yang bisa ngalahin, nggak bisa ngalahin. Kesenangannya umi saya tuh hari-harinya. Kalau saya lagi nggak ada di sana, kalau anaknya mantunya yang jadi ulama juga ya, itu nggak lagi ada di sana, senengannya dengerin YouTube saya, senengannya tuh dengerin live streamingan saya gitu, buat dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Bahkan kalau beliau sakit, itu saya suka jengukin beliau sakit, pulang udah bayan umi saya. Sampai katanya ponakan saya, kayaknya Haleh nih bawa kesembuhan gitu buat umi, jadi obatnya umi gitu. Saya bilang bukan saya, tapi Nabi Muhammad. Karena tiap kali saya datang ke Indramayu, kampung kami, itu umi pasti hadir. Biar kata sakit-sakit diusahakan untuk bisa hadir di majelis. Kecuali kalau emang nggak bisa duduk, udah memang susah gitu kondisinya. Tapi selagi beliau masih kuat, diusahakan untuk hadir majelis. Beberapa hari sebelum meninggal itu saya ada di sana dan majelis saya semua beliau hadiri. Sampai majelis adik saya beliau hadiri hanya untuk hadir maulidnya aja. Habis maulid pulang. Teman-teman saya sekalian, cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Di lisannya nih Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sakit dikit ya Rasulullah. Apaan ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau lagi sakit ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai datang sakaratul maut, orang di sekelilingnya nggak dengerin umi ngomong apapun selain ya Rasulullah. Sampai meninggal dunianya, nggak pakai sakit, nggak pakai sulit, nggak pakai kehausan, nggak pakai ketakutan, mulutnya tersenyum, mulutnya menutup, nggak kehausan, sambil manggil ya Rasulullah. Gampang banget orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, matinya enak, matinya enak. Makanya jangan pernah tinggalin Nabi buat siapapun. Saya sekalian, dikubur juga enak kalau orang punya cinta sama Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi tuh nggak ada yang pernah takut memati. Pergi perang ayo gitu kan, nggak pernah takut memati. Kenapa? Udah pasti enak dong dalam kubur barengan sama Nabi kok. Cita-cita. Orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, di mahsyar di saat yang lain ketakutan, dia nggak bakalan ketakutan teman-teman. Karena bersanding dengan Nabi Muhammad, manusia yang tidak akan pernah dikecewakan sama Allah. Orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, di akhirat nanti nggak bakalan susah. Saat dia lewatin jembatan, dia bisa lihat Nabi Muhammad menunggunya di pintu surga. Kalau ada apa-apa tinggal panggil aja, ya Rasulullah, ditolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Maka teman-teman, andalan kita satu-satunya adalah Nabi. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, perintahnya Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah tinggalkan untuk siapapun dan untuk apapun juga. Nabi Muhammad taruh dalam hatimu, masukin dalam hatimu, kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari hatimu. Bersolawatlah banyak-banyak, cari-cari cintanya banyak-banyak. Tumpuk terus cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu bilang, Ustazah saya kok nggak cinta loh sama Nabi Muhammad, susah loh saya nih Ustazah, saya nggak bisa gitu cinta gitu kayak orang-orang sebut nama Nabi Muhammad mengalir air matanya, saya nggak ngerti Ustazah kayak gitu. Ya kalau gitu belajar buat mencintai, belajar buat cinta. Kalau kamu bisa menangis, menangislah karena rindu pada Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu nggak bisa menangis rindu kepada Nabi Muhammad, maka tangisilah dirimu yang tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Sambil minta sama Allah, ya Allah,
taruhkan dalam hatiku rasa cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan matikan aku sebelum kau letakkan dalam hatiku cinta kepadanya. Ya Allah, kenalkan aku kepada Nabi, kenalkan Nabi Muhammad kepadaku. Dekatkan aku kepada Nabi, dekatkan Nabi Muhammad kepadaku. Ya Allah, cintakan hatiku kepada Nabi, cintakan Nabi Muhammad kepadaku ya Allah. Jadikan hati ini mengenal rindu kepada Nabi Muhammad, dan jadikanlah Nabi Muhammad merindukanku ya Allah. Ya Allah, minta sama Allah, sebab Allah lah muqallibal qulub, yang menggerak-gerakkan hati, yang membolak-balikan hati. Tapi yang pasti jangan berani mati kalau belum pulang bawa Nabi Muhammad. Jangan berani mati kalau hatimu belum cinta sama Nabi. Yuk belajar terus insyaallah. Belajar terus insyaallah. Banyakin baca sholawat, banyakin hadir majelis-majelis maulid, banyakin kumpul-kumpul sama orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Gitu ya. Tik lama-lama tambah kuat cintanya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.